Bab 134. Pertemuan. Gali meraih sepasang sepatu miliknya dan duduk sebentar di teras masjid. Angin sepoi-sepoi yang berhembus tidak hanya menyejukkan raga, namun juga jiwanya. Ketika sedang memakai sepatu, pandangannya menangkap sosok mungil yang baru saja melewati pintu. Anak perempuan penjual keripik yang ia tebak berusia 4-5 tahunan itu berhasil menyita perhatiannya. Diam-diam Gali memandangi tubuh mungil itu dan meneliti jengkal demi jengkal. Wajahnya tampak lelah, pakaiannya kusam, sedikit kumal dan agak kedodoran. Kakinya melangkah menuju tempat wudhu, lalu meneguk air dari keran dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, Gali merasa hatinya seperti diremas kuat. Pemandangan itu menciptakan sesak di dada, apalagi setelah melihat anak itu tampak kepayahan mengangkat kardus kecil berisi keripik jualannya. Ada sedikit tanda tanya dalam hati Gali. Mengapa sebagian orang tua begitu tega membiarkan anaknya yang masih kecil menjalani kehidupan yang keras? Usia anak-anak yang seharusnya mereka lalui dengan bermain justru dihabiskan untuk bekerja. Kak Raffi, kita jualannya masih lama ya? Tanya anak perempuan itu. Masih lama? Kalau keripiknya gak ada yang beli, aku sama ibu gak bisa makan. Memang kenapa? Kamu capek, adek? Sahut anak lelaki yang membawa kantongan berisi keripik. Kalau capek istirahat aja di masjid. Vio gak capek, Kak. Vio juga mau kerja buat bantuin Bunda. Kasian Bunda dimarahin terus sama bosnya. Memang bosnya bunda kamu galak ya? Gadis kecil itu hanya mengangguk. Raut wajahnya seketika berubah sedih. Vio mau kumpulin uang yang banyak supaya Bunda bisa berhenti bekerja. Nanti biar Vio aja yang kerja. Ya udah, kita jualan aja yuk. Kakak juga jualan di depan minimarket. Vio jualan di depan restoran itu aja. Jangan jauh-jauh. Iya Kak, tapi jangan bilang Bunda kalau Vio ikut jualan ya. Hati Gali begitu terenyuh mendengar ucapan anak perempuan itu. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum, tetapi matanya justru berkaca-kaca. Masya Allah, ibunya anak ini pasti wanita yang luar biasa, sehingga bisa membentuk anaknya menjadi begitu luar biasa. Padahal dia masih begitu kecil. Tapi dia sangat memikirkan bundanya. Tersadar dari lamunan, Gali kembali menatap gadis kecil yang berhasil mencuri hatinya itu. Ia terseok-seok membawa kardus kecilnya menuju halaman restoran. Selembar koran bekas ia gunakan sebagai alas duduk, kemudian menawarkan keripiknya kepada siapapun yang berlalu. Serta-merta Gali bangkit, berniat membantu dengan membeli semua keripiknya. Namun, hati lelaki itu harus kembali teroyak ketika seorang wanita berpakaian seragam khas restoran keluar dengan raut wajah garang. Heh, anak kecil, dilarang berjualan di depan sini. Pergi sana, cari tempat lain. Gadis kecil itu tersentak. Ia diam di tempat duduknya dengan kepala menunduk. Bibirnya saling mengatup demi menahan tangis. Kenapa diam? Kamu tidak lihat di sana ada tulisan dilarang jualan di sekitar restoran. Apalagi meminta-minta. Sana jualan di tempat lain. Tanpa sadar, kedua tangan Gali terkepal. Matanya menghunus tajam. Terlebih setelah melihat wajah gadis kecil itu mulai memucat. Astagfirullah. Apa sudah hilang hati nuraninya memarahi anak sekecil itu? Tergesa-gesa, Viola membenahi barang-barangnya dan meninggalkan halaman restoran. Selama beberapa saat ia tampak kebingungan di tepi jalan, seolah sedang mencari tempat lain untuk berjualan.
Tanpa menoleh ke kanan dan kiri, ia melangkah menerobos jalan yang dipadati kendaraan. Sebuah sepeda motor yang melaju cepat dari arah berlawanan membuatnya terkejut hingga kehilangan keseimbangan dan terjerembab di sisi jalan. Kardus kecil berisi bungkusan keripik itu pun terburai di sisi jalan. Sebagian bahkan hancur tergilas kendaraan yang berlalu. Astagfirullah. Gali berlari cepat tatkala melihat gadis kecil itu telungkup di jalan. Secepat kilat ia membangunkan dan mendudukkan di pangkuannya. "Bunda sakit," keluhnya sambil terisak-isak. Mana yang sakit, nak? Tanya Gali sambil memeriksa tubuh gadis kecil itu demi memastikan tidak ada luka serius selain lecet di lutut dan sikut. Entah dorongan dari mana, ia membenamkan tubuh mungil itu ke pelukannya, mengusap punggungnya dan mencoba menenangkan. Dek, tiba-tiba Gali merasakan sesuatu yang berbeda. Jantungnya berdegup cepat, nafasnya seperti tertahan di tenggorokan. Isak tangis gadis kecil itu membuat Apa kayak Gojek paling hemat? Selama beberapa saat, ia bahkan terpaku di tempat dan baru tersadar saat mendengar suara klakson dari beberapa kendaraan. "Bunda, kaki Vio sakit," keluhnya sambil menyentuh lutut. Sudah, jangan nangis ya, nak. Om bantuin ambil keripiknya dulu ya. Duduknya lembut. Ketika menyadari kendaraan telah menumpuk, ia lantas memunguti beberapa bungkus keripik yang masih utuh dan memasukkan ke dalam kardus. Ada apa, Pak? Sapaan seorang pria membuat Gali menoleh. Ia menghela nafas lega saat menyadari bahwa lelaki itu ternyata adalah salah seorang buruh di proyek. Tolong bantu saya bawa kardus ini ke dalam. Anak ini jatuh dan terluka. Saya mau obati lukanya dulu. Baik, Pak. Tanpa banyak bertanya, lelaki itu membawa kardus berisi sisa keripik menuju sebuah ruangan yang terletak tepat di depan gedung hotel. Ikut Om sebentar ya, nak. Om obatin dulu kaki kamu. Vio menggeleng pelan sebagai bentuk penolakan. Teringat pesan sang bunda agar tidak berkomunikasi dengan orang asing. Om obatin dulu kaki kamu. Kalau kakinya nggak diobatin, nanti nggak bisa jualan loh. Bujuk Gali sekali lagi. Tangannya membelai puncak kepala dengan lembut. Perlahan Vio mengangguk pelan, sehingga Gali segera menggendongnya menuju sebuah ruangan. Hembusan udara sejuk terasa menembus kulit ketika pertama kali memasuki ruangan itu. Gali menundukkan Vio pada sebuah kursi. Ia terlihat sedikit panik. Di sini ada kotak obat kan? Tanya Gali pada lelaki yang membantu membawa kardus keripik tadi. Ada, Pak. Sebentar, saya ambilkan dulu. Cepat ya. Baik, Pak. Gali kemudian berjongkok di hadapan anak perempuan itu. Selembar tisu ia gunakan untuk menyeka lelehan air mata yang jatuh membasahi pipi. Malu-malu, Vio memberanikan diri menatap wajah sosok paman yang membelainya dengan lembut. Dan ketika dua pasang mata itu bertemu, Gali membeku. Dunianya seakan terhenti, seperti berpindah ke dimensi lain. Wajah dan mata gadis kecil itu mengingatkannya akan seseorang. Namun segalanya membuyar saat terdengar suara keroncongan yang ia yakini berasal dari perut. Kamu lapar, nak? Tanya Gali lembut. Namun ia menggeleng. Jemarinya saling meremas dan Gali bisa melihat betapa gugup anak itu. Nggak apa-apa, jangan takut. Jangan takut, nak. Kamu namanya siapa?
Vio, jawabnya pelan. Wah, nama yang cantik. Sudut bibirnya melukis senyum, berusaha menunjukkan sikap seramah mungkin untuk mengurangi ketakutan anak itu. Kamu belum makan ya? Om beliin makanan di restoran itu, mau nggak? Mata Vio seketika mengarah pada sebuah restoran khas ayam goreng yang ditunjuk paman itu. Dinding kaca transparan membuatnya dapat melihat spanduk ayam goreng yang menjadi menu andalan restoran itu. Baru membayangkan potongan ayam itu saja sudah membuatnya menelan saliva. Kalau begitu, Vio tunggu di sini sebentar. Om pesenin makanan ya. Vio suka ayam goreng. Vio hanya mengangguk tanpa suara, membuat Gali segera keluar dari ruangan. Ia akan meminta salah seorang staf untuk memesan makanan di restoran sebelah. Berselang beberapa menit, pintu terbuka, disusul dengan kemunculan seorang wanita yang membuat wajah Viola seketika memucat. Bagaimana tidak, wanita yang baru saja memasuki ruangan itu adalah bos dari bundanya yang galak, yang kemarin memarahinya habis-habisan karena memecahkan vas bunga. "Kamu? Siapa izinkan kamu masuk ke sini?" Wanita itu nyaris membentak. Tatapannya tajam menghujam, membuat Vio menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, dan bola matanya mendadak dipenuhi cairan bening. "Kamu mau ngemis kan? Disuruh bunda kamu ya?" Tanpa disadari oleh wanita itu, Gali sudah berdiri di belakang punggungnya dengan ekspresi datar.